Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizwan Fatihin, NIM 19103040144. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang hukum laut internasional. Oke, jika kita membahas tentang hukum laut internasional, pasti tidak jauh-jauh juga membahas yang namanya UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, yakni konvensi yang dilakukan PBB, ditandatangani oleh 117 negara, dilaksanakan pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Hal tersebut juga sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 85. Berdasarkan konvensi hukum laut UNCLOS, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,1 juta km yang terdiri dari perairan kepulauan, laut teritorial, dan laut teritorial. Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan yang terkait seluas 2,7 juta km kuadrat pada perairan ZEE. Nah, di sini ada Map of Indonesian Marine Waters. Kita lihat ada territorial water, zona ekonomi eksklusif, dan high sea. Kita Indonesia dan lautnya. Oke, menurut Komite Laut Internasional, yang disebut pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, dan selalu berada atau muncul pada saat air pasang. Oke, kemudian prinsip hukum laut. Apa saja yang ada di hukum laut? Yang pertama, laut teritorial. Nah, menurut konvensi PBB tentang hukum laut ketiga tahun 1982 mendapatkan kesepakatan bahwa lebar laut teritorial itu maksimal 12 mil diukur dari garis pangkal pada sudut darahnya. Hak dan kewajiban di perairan laut teritorial. 1. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan yang terkandung dalamnya. Laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi transportasi air asing. Jadi kapal-kapal asing itu boleh menyelenggarakan lalu lintas laut damai di laut teritorial. Dilarang melakukan ancaman, melakukan kekerasan terhadap kedaulatan negara yang memiliki zona laut tersebut. Nah, negara pantai juga berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai berkenaan dengan keselamatan pelayaran, lalu lintas laut, perlindungan alat bantuan fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi, pencegahan pelanggaran peraturan perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada zona tambahan atau continuous zone. Dengan ditemukannya lebar laut teritorial yang tadi, yakni maksimal 12 mil dari laut. Nah, lebar zona tambahan itu diukur maksimal 24 mil laut dari garis dasar di mana laut teritorial diukur. Jadi setelah laut teritorial itu ada zona tambahan sejauh 24 mil. Nah, di zona tambahan ini negara pantai dapat melaksanakan pengawasan pengendalian diperuntukkan bagi yang pertama pencegahan atau pelanggaran terhadap peraturan, menindak menghukum pelanggaran di atas dengan peraturan di wilayahnya. Kemudian selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Negara yang memiliki selat sebagai laut teritori dapat membuat peraturan tentang lintas laut dengan memperhatikan kesepakatan dari badan hukum laut seperti peraturan keselamatan pelayaran, pengendalian pencemaran, kemudian illegal fishing, dan lain-lain.
Nah, ada ZEE yakni zona ekonomi eksklusif, merupakan suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritori. Di ZEE, negara pantai mempunyai hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewajiban sebagai berikut. Hak berdaulat, yakni untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, konservasi, sdh hayati, dan hayati. Kemudian dari segi yurisdiksi berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi, pengolahan, dan riset ilmiah, dan pelestarian ekosistem laut. Nah, negara tersebut juga memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut. Kemudian kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara yang tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut memanfaatkan surplus dari tangkapan ikan yang diperbolehkan. Nah, ini gambar peta alur laut Kepulauan Indonesia berdasarkan PP nomor 37 seperti ini. Dan nomor 4 landas kontinen merupakan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya berada di luar laut teritori yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas keluar bagian. Nah, kontinen sampai dengan jarak 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritori. Nah, ini ada negara kepulauan ya, pengertiannya yakni negara yang seluruhnya terdiri atas pulau-pulau yang saling berkaitan erat dengan perairan yang menghubungkannya sehingga membentuk persatuan geografis, ekonomi, politik, dan historis Indonesia. Itu. Nah, negara kepulauan ini dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang merupakan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar tersebut atau karang kering dari gugusan pulau tersebut. Nah, seperti ini. Kalau Indonesia kan petanya deblok seperti ini. Nah, Oke, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.